Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Rohmain Channel. Mohon di like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama puji puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini pagi kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah di mushola Nurul Jihad. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat seiring salam seraya kita sanjungkan kepada junjungan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kerabat, sahabat, dan insya Allah kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kelak nanti di yaumil qiyamah kita bisa mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah al-a'mal tunawirul qabra. Pekerjaan-pekerjaan yang akan menerangi kuburan kita. Amal-amal yang akan menerangkan kuburan kita. Sebab kita ini camat semua, calon mati. Bahkan kita akan dikubur. Kuburan cuma 1 kali 2 meter. Udah begitu di dalam kuburan kita bukan celentang, diapain? Dimiringin. Terus kita dibikin lubang landak. Ini sepi gelap. Sepi gelap. Nggak ada yang nemenin. Sekalipun kita cinta sama istri kita, ketika kita meninggal, dia juga kagak mau nemenin. Kita cinta sama istri kita, ketika dia meninggal, kita nemenin kagak? Kagak. Di dalam kitab Daqaiqul Akhbar dijelaskan, al-a'malu tunawirul qabra. Pekerjaan, amal pekerjaan yang bisa menerangi kuburan kita. Riwayat mengatakan ke depan 70 hasta, ke belakang 70 hasta, ke samping ke kanan 70 hasta. Lebarnya, luasnya gitu. Berapa 1 hasta itu, Tan? Gampangnya aja dah. 1 langkah orang Arab. Bukan 1 langkah orang Indonesia. Kita tahu orang Arab itu gede, tinggi. Taruh dah 1 hasta itu 1
Ya, hasta itu satu langkah ya, itu kurang lebih 1 meter. Jadi yang kuburan sempit itu akan luasnya 70 hasta. Hiro namanya kalau gitu. Itu kurang lebih 70 meter, ke depan ke belakang 70 meter, ke sini 70 meter. Luas. Kemudian di situ nanti akan terang kuburannya, adem kuburan kita. Makanya kata Rasul, ya, kalau kita berdoa untuk orang udah yang meninggal, Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil. Ya Allah, jadikanlah kuburan orang tua saya raudhah, taman daripada taman surga. Kuburan yang 1 x 2 meter itu bisa luas seperti taman-tamannya surga. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pulang Isra dan Mi'raj, Rasul nerangin tentang surga, Rasul nerangin tentang neraka, Rasul kagak sedih. Jadi Rasul ini nerangin nih, surga begini, 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 begini. Kemudian nih neraka nih kita diseksa satu golongan nih bagi penjina. Ini satu golongan suka ngomongin orang. Ini satu golongan yang kagak pernah ngaji. Ini satu golongan yang sholatnya bentong belentong. Jadi macam-macam nih. Di surga juga begitu. Rasul kagak nangis, kagak sedih. Tapi Rasul ketika itu suatu waktu nerangin tentang kuburan. Rasul sedih. Kemudian para sahabat bertanya, "Lima tabki ya Rasulullah? Kenapa engkau sedih?" Begini, kalau kuburan kita sendiri. Iya, kalau kita dapat nikmat, kan cuma 2 tuh. Nikmat ajab kubur. Kalau nggak dapat nikmat, kalau nggak dapat ajab kubur. Lah, ke neraka bagaimana? Kalau di kuburan dapat ajab kubur, kita seksanya di sendirian. Tapi kalau di neraka rame-rame kita disek. Bener kata Nimika, siapa tuh artis tuh yang kemarin bernama, nggak apa-apa saya masuk neraka ketemu ini artis ini, ya. Ini ternyata kalau kita dapat nikmat kubur, kapan habisnya nikmat kubur? Entar setelah hari kiamat. Hari kiamat kita baru dibangkitkan. Begitu juga ajab kubur. Meninggal sekarang kita misalnya. Meninggal sekarang. Hari kiamat 1000 tahun lagi. Berarti kita nungguin di dalam kubur 1000 tahun lagi. Ya Allah, bagi amalnya yang jelek itu setiap hari diseksa pagi, siang, sore, malam. Nggak berhenti-berhenti. Sampai pagi lagi. Kalau orang Islam, umatnya Nabi Muhammad masih mending ada pereknya. Kalau umat Nabi Muhammad nih, kapan? Katanya malam Jumat libur. Ya mayan kan seminggu nggak diseksa 1 hari aja mayan. Makanya ada istilah, bahkan ada makalah, walaupun ini hadisnya masih diragukan. Kalau malam Jumat jangan ngayam. Paling kagak habis maghrib baca ratib, baca Yasin, karena babalu malu pulang. Ngapain lihat ahlinya.
Nabi Muhammad itu libur disiksa kubur. Kapan lagi? Yaumul Idain, 2 hari raya Idul Adha, Idul Fitri. Idul Adha libur dia berapa hari? 4 hari. Yaumul tanggal 10, kemudian 11, 12, 13 Yaumul Asri. Makanya takbiran Idul Adha panjangan. Kalau Idul Fitri malam takbiran, besok asar udah jangan. Dulu pernah kita domelin itu Idul Fitri 3 hari udah sering Akbar, sering domelin. Sebelum Idul Fitri 2 hari kan gitu kan, 2 hari mau lebaran kita takbiran di rumah. Itu jangan dulu. Oh ternyata ketika saya pesantren, ternyata ahli kubur itu pada bulan Ramadan libur disiksa kubur. Ramadan habis, kalau dia dengan takbiran ya Allah, takbiran lagi kembali lagi disiksa lagi. Makanya besok kalau kita mati Ramadan kita masih disiksa, boleh protes sama mereka. Hari Senin kita masih disiksa, boleh kita protes sama mereka. Hari Senin ini saya masih disiksa aja karena saya umat Nabi Muhammad. Iya, lu umat Nabi Muhammad ngaji kagak pernah, selawat masih benci, maulid benci, ada tuh itu cuma hidupnya doang ya di zaman Nabi Muhammad. Apa salah satu yang akan menerangkan kuburan kita? Pertama, qiraatul Quran, orang yang sering membaca Quran. Tuh kuburan kita insya Allah terberkah. Amin ya rabbal alamin. Imam Syafi'i bulan Ramadan itu taruhlah 30 hari, 60 kali khatam bulan Ramadan. Berarti sehari berapa kali khatam? 2. Itu Imam Syafi'i tadi itu mah. Oke lah, 30 kali khatam bulan Ramadan sanggup? Nah, 30. Kapan saya kerjanya? Bisa nggak Ramadan? Udah 15 kali khatam nggak? Ada yang kemarin 15 kali khatam sini Ramadan? Ya udah 5 kali khatam. Agak ada. 1 kali khatam bukan Ramadan. Ada yang begitu bareng-bareng mau sholat, ngikut pas lagi waktu ke-7-nya. Nah itu yang akan menerangi kuburan kita. Kuburan kita akan terang berkat kita sering membaca Al-Quran. Selama ini kita tadi aja pas bangun tidur, apa yang kita pegang? Apa yang kita pegang? Ternyata kubur yang kita baca Al-Quran itu akan menerangi kuburan kita. Bahkan ada riwayat mengatakan ketika malaikat munkar nakir selesai menanyakan kita tinggal sendiri di dalam kubur, datanglah makhluk Allah dan kita terkaget-kaget. Kalau kita lelaki akan terkaget-kaget datang makhluk Allah. Kita heran, man anti, siapa kamu? Ma'al bidunya ajmil. Belum pernah saya melihat cewek perempuan secantik kamu waktu tidur. Jadi nanti ini amalan-amalan yang akan menemani kita di dalam kuburan, salah satunya orang-orang yang sering membaca Al-Quran. Nanti Al-Quran itu menjadi teman kita, berupa seorang perempuan yang amat cantik.
Ma'al di dunia azmil miti. Kita bertanya, ayah belum pernah lihat perempuan secantik kamu. Bini saya nggak begini. Bini saya begini dah. Mobil-mobil pun lagi. Anak kira anak suka bidun. Perempuan itu jawab, saya bacaan kamu waktu sesibuk-sibuk engkau paling kagak tiap hari 10 ayat coba baca, cuma kau setiap hari bacanya. Ini bacaan kamu, saya ini nemenin kamu. Ngapain kamu nemenin kamu sini? Saya nemenin kamu hatta yaumul kiamat, sampai hari kiamat. Logikanya tempat gelap, tempat sepi, ditemenin sama cewek cantik, betah kagak? Betah kagak? Pengalaman tuh. Dia nemenin kita. Makanya kata Rasulullah, orang mukmin, orang yang beramal soleh, tanya dan sebagainya, ketika meninggal, tidurlah kamu. Kata al-Usaid, seperti tidurnya pengantin. Lupa kali yang pengantin ya. Itu loh, pengantin lama semua ini. Dulu kita pengantin nih subuh, Ramadan, cukup banget kan? Ya Allah, subuh aja nih ya. Iya. Baru kayaknya baru sebentar. Hari kiamat yang 1000 tahun lagi nggak ada terasa. Malah dia berkata, ya Allah, udah ada kiamat aja. Kayaknya baru nggak habis sejam ini udah ada kiamat aja. Tapi orang-orang yang kafir, orang-orang yang amalnya jelek semua dan sebagainya, itu satu hari bagaikan 1000 tahun. Makanya benar di dalam Al-Quran, lau akhartani ila ajalin qarib fa'asabta wa aku minas sholihin. Ya Allah, hidupin saya sebentar nih, hidupin saya sebentar aja. Ini orang yang udah meninggal tuh ribuan orang yang meninggal di mobil. Dan kalau kita dengar nih, untung aja Allah nggak dengerin kita ini. Mereka berkata setiap hari, bahkan setiap detik, ya Allah bangunkan saya, hidupkan saya sebentar aja. Sebentar aja. Ngapain saya mau ngaji lagi? Wa aku minas sholihin. Saya pengen ngaji. Biarin kita ngatur-ngatur ini. Ini yang diharapin orang meninggal nih. Nah mereka nyesel, ya Allah, dulu ada kuliah sulit, boro-boro datang. Ya Allah, pengen bangun lagi, ya Allah, bentar. Saya pengen kuliah subuh. Saya pengen amal soleh, ya Allah. Ini kita yang lagi iringin sama orang yang udah meninggal nih. Ada kuliah subuh depan mata, kagak pernah kuliah subuh. Ada pengajian depan musolanya, depan rumahnya lagi kagak pernah. Malam Sabtu saya di sini nih. Maghrib sampai isya doang padahal mah. Dia ngaji itu aja udah 15 tahun. Kenapa sih? Tapi kalau ngaji begini enak, semangat juga. Itu kalau sakit, kadang kakak jauh yang pasti. Tapi istiqomah udah 15 tahun. Ya, mudah-mudahan berkah. Kamu kalau ada orang ngaji, insya Allah berkah. Makanya tuh, ya, apalagi ada guncangan ibu-ibu kecil itu, insya Allah orang kampung berkah. Makanya Jakarta, mobil khusus Depok, musibah-musibah, ya, itu jauh. Salah satunya adat, salah satunya majlis-majlis ilmu masyarakat. Yang ini aja, akan bersiap lebih kuat ledak, ya, itu kan. Doakan para guru kita, para asatidz, para asatidz, para guru, kemudian para jamaah, kita selalu dapat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempercayakan umur kita di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pokok sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أمتنا ولقريتنا ولأزواجنا وذرياتنا الفاتحة. قل لكم تجرى شكر على إمامكم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil liputan video ini. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di-like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.